Yo, what's up everyone? Welcome back again with me, Plati di sini. Kali ini kita bakal nggak bermain sih. Kita bakal mereview salah satu event yang ada di website First.io, yaitu event Game Jam Today, Cross Game Jam ya. Nah, yang di atas ini kalian bisa kunjungi aja di First Aid. Lalu di menu utamanya ada event yang berhadiah sekitar 150.000 token cross. Nah, apa saja sih yang harus kita lakukan dalam event ini? Langsung aja kita kunjungi laman Twitternya, ya. Dan di sini bakal dijelasin keseluruhan. Gua bakal jelasin juga sih. Tapi sebelum itu, karena gua nggak terlalu jago dalam bahasa Inggris, gua bakal mengubah ke bahasa Indonesia aja yang gua mengerti ya. Oke, di sini ada event Cross Game Jam. Yaitu di sini mengundang pembuat, yaitu kreator, pembuat game untuk membangun dan mengubah ide menjadi game yang dapat dimainkan menggunakan cross IP. Tentu saja untuk meluncurkan token di cross mainnet dan mengirimkan langsung gamenya ke audiens global, supaya kita semua bisa mencoba memainkan game-game yang ada di sini ya, di website ini ya. Nah, lanjut, selama Game Jam kita dapat secara resmi menggunakan aset dari game berikut ini untuk proyek kita. Contohnya petualangan pahlawan pixel pedang 3 kerajaan. Oh, ini bahasa Inggris ya harusnya. Proyek Triple G dan penguntit penjara bawah tanah. Ya, ini ada 7 game dan asetnya itu bisa kita berikan atau bisa kita gunakan untuk membuat salah satu game. Nah, total dari event ini adalah hadiah sekitar 150.000 cross. Dan 5.000-nya ini dalam kredit First Aid akan diberikan kepada pemenang teratas dan peserta yang beruntung. Oh iya, jadi yang 5.000 ini digacha ya mungkin ya. Yang hoki bakal dapat. Nah, untuk waktunya batasnya itu sampai 14 Januari jam 6 UTC, dan pengumuman pemenangnya yaitu 23 Januari. Oke, ini mungkin sekitar 9 hari ya. 9 hari bakal diumumin pemenangnya. Dan pengumumannya itu 14 Januari. Dan hadiahnya bakal dikasih pada waktu 1 bulan setelah pengumuman pemenang. Berarti tanggal 23 Februari. Oke, jadi selisihnya ini 1 bulan ya. Mungkin 30 hari. Nah, di sini dijelasin cara berpartisipasi. Yang pertama, membuat game di First Aid. Ya, kita bisa membuat game tentunya menggunakan AI ya. Ini gampang banget sih. Tinggal kalian ketik promptnya dan AI-nya bakal ngasih previewnya dan juga ngasih gameplaynya juga sih. Nah, lanjut kita ke ini, bangun game, bikin game di First Aid menggunakan satu atau beberapa IP game cross resmi. Oh, ini yang aset tadi ya yang bisa kita pakai. Di sini pengumpulan aset IP-nya ada beberapa contoh di sini ya, ada 7. Ini game yang mereka sediain ya bahannya. Jadi kita bisa gunain, kita buka aja satu contohnya di sini. Nah, ini game-game atau karakter-karakter yang udah disiapin sama mereka ya. Jadi kita bisa menggunakan ini semaksimal mungkin untuk aset di dalam game kita ya. Ini 3D sih harusnya ya. Bentuknya 3D ini. Oke, lanjut ke selai permainan cross. Apa ini? Bentar. Oh, ini kreator ya di web yang tadi. IC. Nah, selama Game Jam, selama event ini, pembuat konten akan menerima kredit first tanpa batas untuk menerbitkan game berdasarkan IP cross. Oke, jadi ini gratis lah ya. Intinya tanpa batas itu gratis. Semua game yang dikirimkan harus memenuhi standar kualitas fungsional yang diperlakukan, yang diuraikan dalam kriteria evaluasi. Ya, jadi harus sesuai standar mereka. Kualitasnya itu ya. Yang kedua yaitu meluncurkan token di cross mainnet dan menyebarkan tokennya di tempat.
Oh, di CrossForge. Sorry. Oke, jadi ini tempat untuk membuat token dan meng-share-nya ya di website ini. Ya, ini udah ada token ini, token Cross ya tentunya. Oke, menarik. Dan kita juga bisa membagikan game kita secara publik. Yang pertama, posting di Twitter atau X, menyoroti gameplay, mekanismenya, dan juga pendekatan kreatif kita. Langkah ini diperlukan untuk evaluasi dan penilaian keterlibatan. Oke, jadi kalian kalau sudah bikin gamenya dan meluncurkan tokennya, kalian harus postingnya di X dan menjelaskan mekanis dan juga gameplaynya. Karena ini diperlukan untuk evaluasi dan penilaian keterlibatan. Oke. Dan langkah terakhir yaitu mengirimkan formulir. Ini mengisi dokumen ya. Ya, betul sekali. Ini ngasih dokumen kita seperti email, wallet kita, first aid ID, X kita, Twitter, Discord, ya, dan lain-lain ya. Kalian bisa isi aja semuanya di sini. Nah, kita lanjut ke bagian hadiah di sini. Total hadiahnya itu ada 150.000 total dari semuanya ya. Dan ini bakal dikasih ke 10 penghargaan konten teratas. Ya, di sini ada total hadiahnya. Nomor 1, juara 1 dapat 30.000 cross dan juga first credit 1.500. Juara 2 20.000, 15, 10.000 dan 6.000 dan seterusnya mungkin 5.000-an kali ya. Oh, ini yang 30 lainnya bakal dapetin 1.000 cross. Oh, ini secara random ya, 30 winner oh ini berarti digacha. Oke. Ya, 30 pemenang 1.000 cross masing-masing, itu hadiahnya undian ya, berupa undian. Jadi ya hoki-hokian lah ya. Kalau nggak hoki nggak dapat token cross ya. Nah, di sini ada kriteria evaluasi. Pengajuan akan dievaluasi di 3 kategori. Yang pertama, kategori kualitas fungsional, yang kedua kualitas kreatif, yang ketiga keterlibatan pengguna. Oke. Jadi ini di sesi penilaiannya ya. Yang pertama ada konten asli menggunakan cross IP. Oke, kontennya harus asli dan menggunakan bahasa Inggris, dapat dimainkan tanpa kesalahan, tanpa bug maksudnya. Dan juga minimal 1 menit gameplay, kalian harus merecordnya. Tujuan yang jelas seperti ekor, kelangsungan hidup atau perkembangan. Oke, kalian menjelaskan dengan jelas ya di sini. Dan meluncurkan token melalui jalan cross dan menyebarkannya token di ini, maksudnya di sini ya. Kalian harus meng-share-nya di sini. Di CrossForge ini harus disertakan dalam nama game. Oke, jadi harus sama dengan nama game ya, nggak boleh beda. Nah, di bagian kualitas kreatif itu konsep asli, desain dan mekanisme permainan, pengalaman pemain dan polesan, kejelasan naratif atau tematik. Oke. Jadi harus asli dan ya sekreatif kalian lah. Intinya jangan nyuri punya orang lain ya. Kalian harus original buatan kalian sendiri. Dan yang ketiga, penilaian ketiga yaitu jumlah pemutaran atau jumlah yang dimainkan dan juga jumlah sukanya atau like-nya. Ya, di sini kalian bisa lihat di sini ada Pixel Heroes Link dimainkan sekitar 2.800 dan like-nya itu 116. Oke. Jadi itu termasuk dalam penilaian juga ya. Jadi percuma kalau kalian bikin bagus-bagus tapi nggak ada yang mainin. Tapi harusnya kalau game kalian bagus bakal dimainin sih. Karena di sini banyak banget pemainnya. Ternyata ya sampai 2.800. Di sini mengenai pembatasan partisipasi. Jadi bagi kalian yang ingin membuat game, di sini ada 3 batasan yang perlu kalian perhatikan ya. Yang pertama itu nggak boleh ada game yang gambling content, maksudnya tidak ada game yang berunsur judi. Nah, itu dilarang keras di sini. Yang kedua, adult content atau konten yang berbau dewasa, yaitu kalian nggak boleh ya, karena itu bahaya sih kalau ada perjudian dan juga konten dewasa. Nah, yang ketiga adalah material yang copyright. Ini maksudnya material bahan dari dalam game itu yang berbau copyright. Maksudnya punya hak cipta orang lain ya. Ya, jadi kalian harus perhatiin juga bahan-bahannya supaya nggak
terlalu copyright. Mungkin bisa kalian modif ya kalau itu pun milik orang lain. Tapi saran gue sih kalian bisa manfaatin aja bahan-bahan yang ada di sini yang udah disediain. Kalaupun ini masih kurang, kalian bisa carinya di Google atau di Chrome atau menggunakan AI. Tapi itu perlu kalian edit supaya nggak ada copyrightnya. Oke, ini sumber daya yang lain ya, seperti prompt tutorial, situs web, akun Twitter first aid-nya, dan juga perselisihan. Ini di Discord ya. Oke. Jadi bagi kalian yang ingin mencobanya, bikin game yang lumayan gampang, kalian bisa ikutin kompetitif sini ya. Kompetitif maksudnya. Karena kalau kalian enjoy bikin game dan bagus dalam pembuatan game, kalian bakal dapat hadiah yang di sini sekitar 30.000, 20.000 dan 15.000. Dan juga nomor juara 4 10.000 sih. Oke, ini bagus sih. Kalian udah disediain bahan-bahannya di sini. Jadi kalian tinggal ya pakai sesuka kalian aja. Karena di bagian bentar ya. Aku tunjukin di bagian create. Di bagian sini ini kalian bisa tambahin image dan juga cinematic, audio, skybox, dan UI. Nah, kalian semua ini bisa ngambilnya dari sini, bahan-bahan yang dari sini. Itu gratis ya. Jadi ya, kalian harusnya yang kreatif-kreatif bisa lah ya. Kalau gue mungkin bikin game kayak gini mungkin agak kewalahan ya. Karena juga bukan profesi gue bikin prom kayak gini atau coding game kayak gini. Jadi bagi kalian yang mau mengikuti kontes tersebut, ya kalian bisa. Nanti linknya gue bakal kasih, kalian bisa cek aja laman ini atau halaman website ini. Atau kalian bisa kunjungi aja di Twitternya first_8. Oke, so itu aja bagi kalian yang mau ikut. Dan kalau kalian sudah bikin game ya, gue berharap kalian kasih link game kalian di kolom komentar gue, dan nanti bakal gue review, dan tentunya bakal gue like juga. Gue bakal review banyak sih. Kalau kalian gamenya bagus, gue bakal review tuh terus, dan gue bakal mainin terus gamenya. So ya, jadi kita bisa saling menguntungkan lah. Karena di sini gue baru nyoba beberapa game, dan game di sini itu terlalu banyak bugnya. Contohnya di sini ini yang mereka coba-coba ini sedikit-sedikit. Ini kemungkinan masih banyak bugnya atau masih dalam tahap beta test ya. Jadi gue bingung kalau mau mainin game yang masih beta test kayak gini. Oke, so itu aja mungkin bagi kalian yang mau join ya. Nanti linknya bakal gue kasih, dan thanks yang udah nonton. Semoga penjelasan gue di sini jelas ya, karena gue udah jelasin sejelas mungkin. Bagi kalian yang punya pertanyaan atau punya ide tentang konten gue selanjutnya, atau ada kritik dan saran, kalian bisa komen aja di kolom komentar di bawah. Oke, bagi kalian yang suka sama videonya juga bisa like, dan yang gak suka bisa kalian dislike videonya. Subscribe channel ini untuk mendukung terus channel YouTube gue, dan juga sosial media. Linknya ada di deskripsi, nanti gue bakal kasih. Terima kasih yang udah mendukung gue selama ini menjadi content creator di Crosswave. So, see you in the next video guys, and have a nice day. Thank you guys. Bye-bye.